Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita akan membahas tentang generalized linear model. Kita mengambil salah satu keluarga eksponensial khusus untuk binomial ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang membutuhkan untuk keluarga eksponensial yang lain, silahkan di komen atau di chat ya, nanti kita akan coba bahas. Tapi sementara untuk kali ini kita akan membahas khusus untuk binomial gitu. Nah, ini adalah persamaan dasar untuk generalized linear model ya, di mana log dari eta sama dengan log dari mu per 1 per mu sama dengan beta 0 per beta 1 x gitu. Nah, ini saya hanya mencoba untuk membuatkan untuk satu parameter beta 1 aja ya. Jadi nanti untuk programnya itu bisa tinggal diaplikasikan di beberapa parameter gitu, tapi khusus untuk binomial exponential family gitu. Jadi belum untuk keluarga-keluarga yang lain gitu. Sebenarnya kalau di R sudah ada sih package-nya, namanya package-nya CLM, tapi kan kita paling nggak harus tahu bagaimana alurnya gitu kan, alurnya. Nah, pertama persamaan ini sebenarnya kan dia diawali dari, kalau kita membahas tentang generasi 5 tentu kita ada yang namanya peubah Y, ada peubah X gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa ada peubah X di sini adalah beta 1 X, kemudian ada peubah Y. Nah, peubah Y-nya di mana? Peubah Y-nya dia di sini kita mengasumsikan dia mana, enggak keluar. Oke. Nah, sini kita membuat bahwa Y itu nanti akan mengikuti sebaran atau distribusi dari binomial. Maka persamaannya nanti jadi seperti ini. 1 min mu pangkat 1 min Y. Nah, dari sini kita mencari log likelihood-nya. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau persamaan binomial maka log likelihood-nya ya seperti ini. Mu. Untuk apa bedanya PDF probability density function dengan log likelihood? Kalau teman-teman membutuhkan nanti silahkan komen aja ya, kita bahas di lain kesempatan. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah penulisannya. Pertama, kalau probability density function adalah peluang dari Y itu, dimana kita sudah mengetahui parameter mu-nya itu seperti ini. Nah, kalau log likelihood adalah peluang dari mu-nya ini, tapi kita sudah pada atau dengan data yang telah diberikan. Ya, agak nanti penjelasannya bisa lebih detail nanti di segmen terpisah. Pangkat Y dikali 1 min mu 1 min Y. Nah, ini untuk log likelihood-nya. Nah, kemudian sekarang kita mencari untuk ini untuk likelihood-nya, kemudian kita mencari sekarang log likelihood-nya. Satu sampai n dengan sejumlah data y-nya, yi dikali dengan log mu
ditambah 1 min yi log 1 min mu. Oke. Nah, ini adalah fungsi log likelihoodnya. Jadi sigma yi, di mana i bernilai 1 sampai jumlah datanya yi dikali dengan log mu plus 1 min yi dikali log 1 min mu. Nah, nanti fungsi ini yang akan kita gunakan atau kita masukkan nanti untuk mencari Fisher scoring dan untuk mencari skor vektornya. Ya, ini adalah fungsi dari probability density atau PDF binomial, karena kita mengasumsikan bahwa untuk eksponensial binomial value maka y akan mengikuti sebaran dari binomial dengan fungsi likelihood seperti ini. Nah, berikutnya adalah rumus dari Fisher scoring untuk penghitungan MLE. Di sini terlihat bahwa beta R plus beta R ini adalah penduga beta pada iterasi ke R, kemudian jadi ini R juga, ini R juga, kemudian akan mendapatkan beta R plus 1. Jadi dia akan beriterasi terus sampai mendapatkan nilai yang konvergen gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai informasi metrik atau Fisher scoring di sini. Nanti ini mencarinya dengan turunan dari U beta duganya. Jadi ini adalah skor vektor. Skor vektor ini didapatkan dari turunan pertama dari fungsi likelihoodnya ya. Berikutnya ini adalah fungsi untuk mendapatkan mu ya, fungsi untuk mendapatkan mu-nya. Jadi kita di sini bisa lihat dari persamaan awal tadi bahwa log mu per 1 min mu sama dengan beta 0 plus beta 1 xi itu sama dengan mu per 1 min mu dan seterusnya e pangkat sekian, kemudian dapatkan mu sama dengan e pangkat beta 0 plus beta 1 x per 1 plus e pangkat beta 0 plus beta 1 x, dan didapatkan mu sama dengan 1 per 1 plus e pangkat min beta 0. Dari sini ke sini saya pikir ya tinggal di ini aja. Misalkan kita langsung masukkan bahwa beta 0 plus beta 1 x itu sama dengan eta, maka ini sama dengan e pangkat e eta 1 plus e pangkat eta sama dengan e pangkat eta per e, kita ubah satunya menjadi e pangkat e ya. Nanti tinggal kita keluarkan nilai e nya ya, dengan e pangkat e per e pangkat e dalam kurung 1 plus 1 per e pangkat e. Nah, ini kan bisa dicoret, nanti sama hasilnya sama dengan ini. Maaf kalau enggak rapi ya tulisannya, saya belum terbiasa ini dengan nulis seperti ini. Nah, semoga dengan beriringnya waktu ya bisa lebih rapi tulisannya. Jadi kita dapatkan mu sama dengan 1 per 1 plus e pangkat eta gitu ya. Nah, ini untuk mendapatkan mu. Mu ini sebenarnya apa sih? Kalau di logit ya, mu itu bisa dibilang dia peluang untuk mendapatkan kejadian sukses gitu. Misalnya kalau di bukunya Dunn ya, Dunn and Smith ya, di halaman 186 sampai 204 kalau nggak salah, itu kan dicontohkan untuk data QuillPy ya. Nanti kita akan praktek menggunakan data QuillPy ya, yang dari library GLMS data.
Di data QuillPy itu y-nya adalah 1 untuk dia sukses. Kejadian sukses itu berarti curah hujan ya, curah hujannya itu curah hujan lebih dari 10 mm. Dan kejadian 0 ini ada kejadian gagal di mana curah hujan itu lebih kecil dari 10 mm gitu ya. Nah, mu adalah berapa besar peluang untuk kejadian dia sukses atau berkode 1. Jadi nilainya antara 0 sampai 1 nanti rentangnya gitu ya, nilai dari mu-nya itu. Nanti ini yang kita duga gitu. Kemudian berikutnya yang penting adalah untuk mendapatkan skor vektor. Nah, skor vektor ini kita dapatkan dari turunan pertama dari log likelihood tadi gitu ya. Jadi kita mendapatkan bahwa kalau tadi di awal kita back dulu ya, kita back di sini log likelihood ini sama dengan 1 sigma yi kali log mu plus 1 min yi log 1 min mu ya. Nah, di sini ini untuk bersamaan y mu ini tadi sigma yi log 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 mu ditambah 1 min yi log 1 min mu. Benar gak? Benar kayaknya. Kemudian dari sini kita akan mendapatkan turunan pertama dari ini kan kita sebut sebagai u dari mu, atau ini adalah turunan ini kan berarti log likelihoodnya tadi ya, jangan salah. Nah, ini adalah turunan dari log ini, log likelihoodnya. Ini kalau udah likelihood berarti dia harusnya dari mu given y ya. Kalau likelihood nih, kalau yang ini tadi density functionnya, kalau yang bawah untuk likelihoodnya mu given y terhadap mu gitu kan. Nah, ini kalau turunkan terhadap mu dia jadinya sigma yi ini kan log m, log m itu kan berarti dia min ya. Nah, ini adalah sigma yi min mu per mu dikali 1 min mu ya, ini ya. Jadi log turun dari log kan seper m gitu ya, seper mu, berarti yang ini seper mu juga gitu. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Oke, kemudian berikutnya ini adalah yang ini nanti. Untuk mencari skor vektor maka kita menurunkan terhadap parameter beta 0-nya juga. Nah, atau ini bisa kita tulis sebagai y min mu per mu dikali 1 min mu. Kemudian
inilah yang kita sebut nih. Nah sekarang kita tinggal mencari ininya terhadap beta 0. Nah mu terhadap beta 0, mu nya berapa? Mu nya itu ini adalah log mu per 1 min mu. Maka turunan terhadap beta 0 nya mu per beta 0 sama dengan mu dikali 1 min mu. Itu ya, ini turunannya. Sehingga ketika dikalikan ini semua, maka yang atas nih, yang atas ini sama dengan y min mu dibagi dengan 1 min mu dikali dengan mu 1 min mu. Ini bisa kita coret ya. Hasilnya tinggal y min mu, atau kalau data yang dimasukkan ya tinggal ditambah sigma sehingga hasilnya menjadi ini. Yang bawah sama caranya dengan menurunkan yang di log py mu nya ini dibagi dengan mu d mu. Nanti dihasilkan sigma yi min mu i dikali dengan xi. Itu ya. Itu adalah untuk skor vektornya. Kemudian berikutnya yang penting adalah mendapatkan information matrix. Nah, information matrix ini merupakan minus dari skor vektor diturunkan terhadap parameter betanya. Atau kalau dijabarkan dia menjadi turunan dari skor vektor terhadap mu dikali dengan turunan mu terhadap parameter betanya. Maka didapatkan seperti ini. Kenapa dia menjadi matriks jumlah variabel kali jumlah variabel gitu. Jadi kalau kita pakai satu variabel misalnya variabel x gitu, maka matriks informasi matriksnya menjadi 2 kali 2 gitu ya. Ini tadi kita contoh untuk untuk satu variabel gitu ya, satu variabel x, sehingga ini dapatnya 2 kali 2. Nah ini ada j, k, j ini untuk skor matrik pertama, k ini untuk betanya beta keberapa. Maka di sini karena betanya ada 2 ya, nanti jadi 2 kali 2. Beta 0 dan beta 1 ya, diturunkan. Nah, contohnya adalah ketika kita coba mencari information matrixnya untuk J 00 misalnya. J 00 beta. Berarti ini kan minus dari D U beta 0 ya, dibagi dengan D mu dikali dengan mu per D beta 0. Nah ini U beta 0 tadi per mu udah berapa? U beta 0 nya tadi beta 0 nya beta 0 U terhadap beta 0 nya dia adalah ini kan ya, yi min mu. Nah ini adalah U untuk beta 0, kita turunkan terhadap mu, maka mu berarti adalah min 1 gitu ya. Ini minnya kita tulis lagi, min 1 dikali dengan d mu per beta 0, mu per beta 0, d mu per beta 0 tadi udah ada, d mu per beta 0 adalah mu dikali
mu per beta 0 ini adalah mu 1 min mu kali mu 1 min mu gitu ya. Ini dikali, ini sama dengan 1, berarti hasilnya adalah mu dikali 1 min mu. Ini untuk yang ini itu ya, dan seterusnya untuk mendapatkan yang lain. Atau kalau mau di ini untuk yang ini, coba C11 beta sama dengan min du beta 1 per d mu per beta 1 sama dengan d mu per beta 1 per mu. Kita ini yang ini berarti kan y du beta 1 per mu, berarti ini juga hasilnya adalah min ya. Oke, terus mu per beta satunya. Bentar. Mu per beta 1 mana tadi? Mu per beta 1. Oh ini mu berarti itu min 1 juga, min xi ya. Min x, kemudian ini masih ada minusnya ya, dikali dengan d mu per beta 1 itu adalah mu dikali 1 min mu kali x. Nah, maka hasilnya adalah x kali x menjadi x kuadrat, minus ini jadi positif hilang ya, berarti hasil akhirnya menjadi mu 1 min mu dikali x kuadrat. Sorry, penulisan x nya salah, x kuadrat. Nah ini untuk yang ini, dan seterusnya nanti untuk yang lain itu ya. Nanti kita mendapatkan eksponensial matriknya ya, eksponensial information matriknya. Nah dari masing-masing ini kemudian kita masukkan ke rumus dari Fisher scoring ini ya. Fisher scoring ini kita looping di R. Nah sekarang kita coba untuk R nya. Nah kita melihat di sini ya, ini R nya. Kita mengambil ini dari Dunn and Smith 2017 halaman 203-204, nanti bisa dibuka aja di sana, dicari. Nah di sini awalnya didefinisikan dulu adalah matriks matriks dari information, jadi information matriknya dicari, kemudian mencari mu, mencari skor vektor dan seterusnya. Nah kemudian membuat model untuk GLM nya, dimana di dalamnya adalah iterasi dari semua iterasi dari Fisher scoringnya. Jadi di sini Fisher scoringnya ini, Fisher scoringnya itu ini ya, untuk mencari mana tadi, oh ini ya, Fisher scoringnya ini.
Nah, solve ini inverse ya, inverse dari information matrix dikali dengan skor vektor atau U beta duga tadi, kemudian ditambah dengan beta. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana mencari initial value dari betanya. Nah, initial value dari beta biasanya kesepakatan dia adalah kalau untuk interceptnya itu biasanya dia adalah rata-rata dari nilai y-nya, kemudian untuk variabel beta 1 dan seterusnya biasanya diisi dengan 0. Di sini dibuat seperti itu. Kita akan coba run. Ini ya untuk kita function menu-nya. Jadi penjelasan mudahnya adalah untuk mendapatkan dugaan terhadap nilai beta itu intinya kita membentuk 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk mencari mu-nya, karena binomial mu tadi adalah peluang sukses gitu ya, peluang sukses. Kemudian setelah mendapatkan peluang sukses ini inputnya apa untuk mendapatkan mu? Itu tentu inputnya adalah initial value dari beta ini dikalikan dengan data x-nya. Data x-nya ini adalah ya variabel x-nya nanti ditambah dengan intercept gitu. Jadi udah dibuat struktur datanya di mana nanti kolom 1 itu isinya adalah interceptnya gitu ya. Kemudian nanti kolom berikutnya adalah isinya adalah datanya gitu ya, datanya. Betanya di sini juga sudah disetting dengan initial value, di mana nilai initial value-nya di sini adalah betanya, initial value-nya di mana beta 0-nya itu rata-rata dari y, kemudian untuk beta 1-nya itu 0 gitu ya. Untuk data untuk lebih mudah ya, kita langsung masuk ke contoh datanya saja. Jadi teman-teman bisa menginstal library JLMS data, kemudian mengambil data QuillPy ya. Untuk yang belum tahu data QuillPy itu apa, nanti bisa dilihat di sini. Di sini ada dicari JLMS data ya. Nah, ini bisa dicari data QuillPy, keterangannya apa saja. Di sini ada QuillPy. Nah, di sini terlihat jelas, jadi di data QuillPy itu ada satu variabel tahun ya, yang dia sifatnya numerik vektor, jadi tahun dari dari tahun 1921 sampai dengan 1988. Jadi data QuillPy ini adalah data curah hujan pada bulan Juli di QuillPy, Queensland, Australia gitu ya. Dari tahun 1921 sampai 1988. Jadi yang diukur itu curah hujan hanya pada bulan Julinya saja. Bulan Juli setiap tahun gitu. Setiap tahun dari 1921 sampai 88. Rain ini adalah total curah hujan pada bulan Juli. Satuannya adalah milimeter ya. Kemudian SOI ini adalah Southern Oscillation Index, singkatnya SOI ya. Kemudian phase ini adalah fase curah hujan ya. Jadi dia merupakan data faktor yang dikelompokkan menjadi consistently negatif, kemudian consistently positif, rapidly falling, kemudian rapidly rising, dan consistently near zero. Ya, nanti ini kita ubah menjadi dummy tentu ya kalau di JLM-nya. Kemudian exit ini adalah penghubung ya, coding untuk memisahkan mana yang dia lebih dari 10 mm curah hujannya atau di bawah 10 mm. Jadi yes di sini itu berarti melebihi 10 meter, dan no itu artinya 10 meter atau berkurang. Jadi
sama dengan 10 meter masuk ke yang no ya gitu. Kemudian di coding masuk ke kode 1 untuk yang yes tadi, kode 0 untuk yang no gitu. Nah, itu adalah isi datanya. Kita akan coba. Nah, ini kita lihat ada 68 pengamatan. Ada 1 year, rain, SOI, base, exit, dan Y ya. Kemudian kita akan membuat khusus untuk SOI nya dulu. Kemudian berikutnya kita akan membuat base nya menjadi data vektor kategorik ya. Kemudian kita akan mendapatkan data Y nya. Nah, tadi kita sudah merun untuk data ini ya, untuk fungsi-fungsinya, sehingga kita bisa langsung menggunakannya. Jadi kita mendapatkan model pertama ini ada, kita akan menduga menjadi 3 model. Yang pertama, apa kan pertanyaannya adalah apa saja sih yang mempengaruhi curah hujan pada bulan Juli di Quilpie Queensland ini gitu. Nah, di sini datanya karena ada satu variabel Y berupa curah hujan yang sifatnya yes or no gitu ya, 1 atau 0, maka kita menduga bahwa Y-nya itu mengikuti sebaran binomial gitu ya. Binomial dengan peluang bahwa dia sukses atau hujan lebih dari 10 mm itu sebagai variabel mu-nya, mu. Nah, makanya kita di sini menggunakan pernyataan GLM dengan eksponensial familnya adalah binomial dan link fungsinya adalah logit gitu ya. Nah, kita masukkan di sini. Nanti berarti diawali dengan mencari beta di sini, x kali beta. Jadi betanya ini adalah beta 0 plus beta 1 x SOI tadi ya, x-nya x SOI ya. Beta 0 beta 1, kemudian x-nya di sini adalah x untuk interceptnya dan x untuk data SOI-nya. SOI-nya itu yang ini tadi, SOI ini. Nah, kalau kita mau melihat data SOI-nya, nah ini dari 2,7 dan seterusnya sampai pengamatan ke 68 10,5. Ini ada Shorten Oscillation Index-nya. Ini sebagai variabel x-nya. Untuk mendapatkan mu tadi, eta udah jelaskan di penjelasan sebelumnya. Eta sama dengan 1 per 1 plus E pangkat eta. Mu-nya sama dengan 1 per 1 plus E pangkat eta, di mana eta adalah X dikali beta gitu ya. Setelah kita mendapatkan mu, kemudian mu-nya ini nanti akan betanya ini untuk iterasi pertama ya, untuk iterasi pertama nanti menggunakan initial value tadi yang sudah dijelaskan ya, sehingga mendapatkan mu. Nah, mu ini kemudian masuk ke penghitungan untuk mendapatkan skor vektor ya, skor vektor. Di sini inputnya adalah mu, kemudian ada y-nya. Nah, kita tadi udah rumuskan bahwa skor vektor itu adalah x dikali y min mu ya. Kita lihat lagi skor vektornya itu adalah, nah ini y min mu ya, y min mu. Ini sebenarnya yang atas ini hanya y min mu karena untuk beta 0 kan interceptnya dia 1 gitu, karena datanya kan 1 semua nilainya. Nah, itu untuk x kedua atau XSOI ini ya sesuai dengan data SOI nya, makanya ini y min mu karena untuk intercept atau beta 0, sementara ini untuk beta 1. Sehingga kalau di dalam
rumus R-nya ini menjadi seperti ini. Ya, rumus R-nya menjadi Y min mu kali transpose dari X gitu ya, untuk membuat skor vektornya. Nah, setelah skor vektor dapat, kita kemudian mendapatkan information matrix. Information matrix ini rumusnya adalah transpose dari X dikali dengan diagonal dari mu dikali 1 min mu dikali X gitu ya. Jadi tadi dari ini itu untuk information matrixnya itu adalah mu dikali 1 min mu X kuadrat gitu ya. Jadi kalau dia dalam bentuk matriks itu kan X kuadrat itu kan X transpose X gitu ya, dikalikan, atau transpose X dikali X transpose dikali X gitu. Jadi ininya dipindah ke depan, mu dikali 1 min mu nya tetap gitu ya, untuk mendapatkan ini. Nah, sebenarnya ini semua kalau dalam bentuk matriks ya, transpose X itu dikali dengan Y min dikali dengan mu diagonal dari mu kali 1 min mu gitu. 1 min mu. Mu ini kan tadi bentuknya dia vektor ya, vektor mu gitu. Jadi jumlah pengamatan di 68 kali 1 dikali dengan dikali dengan 1 min mu nya ini. Jadi ini 68 kali 1 ini X ini bentuknya kalau enggak ditranspos, X ini bentuknya 68 kali jumlah variabelnya. Jadi jumlah peubah yang diduga. Berarti kalau ini beta 0 beta 1 berarti cuma 2. Berarti 68 kali 2 ditranspos ini menjadi, kalau transpos X menjadi 2 kali 68. Jadi ini 2 kali 68 dikali 68 kali 1 ya, 68 kali 1 dikali 68 kali ini menjadi 2 kali 1 dikali dengan X nya itu 68. Mu nya ini dia mu nya entar kita coba ya. Ya, mu nya jadi 2 dia ya, ditambah dengan dimensi dari X, jadi mu nya ini jadi sekali 2. Oke ya, sehingga didapatkan information matrix dengan ukuran 2 kali 2 karena ada 2 variabel tadi ya, 2 kali 2 ya kan. Nah, ini belum saya ganti. Nah, setelah itu kita akan coba untuk data model pertama, di mana X-nya adalah SOI dan Y-nya adalah data biner dari curah hujan. Kita hitung likelihood-nya juga, kita keluarkan AIJ-nya ya nanti untuk membandingkan. Nah, di sini kita coba lihat outputnya. Nah, kita bisa lihat di sini koefisiennya adalah beta 0-nya 0,04812757, kemudian beta 1-nya 0,1464187 ya. Nah, ini adalah koefisien yang didapatkan dari iterasi pertama. Jadi iterasi pertama ini 0,5147, ini adalah rata-rata dari nilai Y. Kemudian untuk beta 1-nya itu 0 dan seterusnya didapatkan untuk iterasi kedua beta
nolnya itu 0,043 dan beta satunya sekian, dan seterusnya sampai iterasi ke-6 gitu ya. Nah, di iterasi ke-6, 7, 8 kita sudah mulai melihat bahwa nilainya mulai konvergen gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di fungsi yang di sini itu kita membatasi iterasinya cuma sampai 8 gitu ya. Tapi sebenarnya kita nanti bisa buat fungsi juga ya. Kalau di sini kan dibatasi untuk 8, maksimal iterasi 8. Kalau tidak kita teruskan nanti kita maksimal iterasi 8, atau kalau kita ingin lebih ya nanti bisa dituliskan. Tapi nilainya dia akan terus ini, akan terus konvergen kan, nilainya sama terus. Misal ya, misal kita buat iterasinya enggak 8. Oke. Misalnya kita buat 10 ya, ini kan dia akan terlihat dia iterasinya ada 10 gitu, tapi karena dia dari iterasi ke-6 itu sudah mulai konvergen ya, nilainya akan sama terus gitu ya, konvergen. Kemudian ini log likelihood yang tadi kita coba keluarkan yang 37,9503. Kemudian ini adalah information metricnya ya, ini yang information metricnya. Nanti ini yang kita gunakan untuk mendapatkan varian ya. Kita dapat varian, nanti varian adalah satu per information metric ya. Nah, ini adalah skor vektornya, dan ini adalah mu-nya atau peluang untuk dia lebih dari 10 mm gitu ya curah hujannya. Di fit modelnya, ini nilai fit modelnya. Mu untuk pengamatan pertama itu 0,609, jadi peluangnya itu 60% bahwa di ketika dia SOI nya sesuai dengan ubah XOI pada nilai pengamatan pertama, maka akan mendapatkan peluang 0,60 ya untuk mendapatkan hujan lebih dari 10 mm gitu. Dan seterusnya kita bisa ini ya, kita bisa olah untuk data yang lain ya, kita bisa olah untuk data yang lain. Ini untuk yang paste ya, yang paste tadi kita sudah ganti menjadi data vektor ya, data kategorik di sini, dimana ini database-nya ini dia kita coding ulang tadi dengan fungsi ini. Jadi untuk consistently positif itu kodenya 11000. Untuk yang rapidly falling ini 10100 dan seterusnya ya, sampai constantly near zero ini 10001. Sementara untuk constant negatif ini adalah 10000. Kita coba lihat data untuk ininya, XSpace nya ya, untuk XSpace ini ya. Ini untuk 100 ini berarti pengamatan pertama itu dia constantly positif ya. Kemudian untuk pengamatan kedua itu dia kategori dari base 5 itu constantly near zero.
dan seterusnya ya sampai ke penguatan 68. Kita ini ngambil cuma 6 penguatan pertama saja. Kemudian berikutnya kita coba ulah untuk phase ya, untuk fase, data fase. Ini kita nanti akan tampilkan likelihoodnya juga dan AIJ-nya juga ya. Nah, kita coba lihat. Nah, untuk data kategorik untuk fase curah hujan ini kita mendapatkan bahwa konstannya itu minus interceptnya minus 8,332. Kemudian kemudian ini untuk beta untuk X-phase 2 ya, untuk beta 2. Kemudian ini beta 2 itu untuk kode 2 consistently positif ya. Kemudian ini untuk phase 3, kemudian ini untuk phase 4 dan ini phase 5. Kenapa phase 1 tidak dimasukkan di sini ya? Phase 1 itu nanti ketika dia kodenya phase 1 itu berarti dia sesuai dengan ini konstannya. Gitu. Ya ini kok progres koefisiennya ya sampai dengan iterasi ke 8 gitu, sampai dengan iterasi ke 8. Di sini memang belum belum konvergen untuk semuanya ya. Ini hanya untuk latihan saja. Nanti kalau ini kita bisa buat supaya sampai konvergen kita ininya berapa. Tapi untuk di sini ini belum konvergen, kita dapatkan nilai sekian. Modelnya ini belum mendapatkan nilai yang sama. Kita coba sampai ke iterasi keberapa coba. Base-nya coba. Sampai 15 iterasi ternyata belum konvergen juga. Tapi untuk belum juga ya. 10, 15 ya belum. Oh, sudah mulai konvergen ini. Oke, ya. Ya, nanti bisa dicoba lagi ya teman-teman. Intinya nanti kita untuk ini kita mendapatkan information untuk likelihoodnya sekian, kemudian information metricnya itu kita juga mendapatkan ukurannya berbeda dengannya tadi ya. Jadi ini menjadi 5x5 ukurannya. Kemudian untuk skor vektornya ini 5x1, kemudian ini nilai mu nya dan seterusnya. Model ketiga kita akan mencoba menggabungkan, tapi kita akan menggunakan fungsi GLM ya. Jadi saya tulis fungsinya di sini dengan pendekatan yang sama, di mana y-nya itu adalah curah hujan, kemudian di modelkan dengan SOI, Shorten Oscillation Index, kemudian dengan fase curah hujannya. Kemudian family eksponensialnya menggunakan binomial dengan link functionnya adalah logit. Nah, untuk mendapatkan model terbaik itu kita menampilkan AIJ dari ketiga nilai ya, AIJ dari ketiga nilai itu. Nah, caranya adalah dengan ini kita menampilkan. Ya, yang tadi udah kita coding, jadi tinggal tampilkan saja. Nah, kita tahu nih nilai AIJ-nya di sini terkecil adalah yang fase curah hujan ya, kita tahu. Nah,
Ini berarti model yang paling baik yang digunakan untuk menduga curah hujan adalah fase dari curah hujannya. Cukup dari fase dari curah hujannya. Sementara kalau untuk AIC itu 79, untuk kedua model kedua variabel SOI dan phase dimasukkan itu 77. Ya, mungkin itu cukup sekian ya untuk kali ini gitu. Mohon maaf jika teman-teman ada yang mungkin kurang jelas atau membutuhkan penjelasan lebih, boleh tuliskan di komen atau di ini, nanti kita akan coba bahas bersama. Atau mungkin dari apa yang dijelaskan ada yang bisa menjelaskan lebih atau ada penjelasan yang salah, bisa dikoreksi di komen nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini ada anak saya yang ngintip-ngintip juga nih, kayaknya sudah tidak begitu kondusif nih kalau dilanjutkan gitu ya. Saya udah ini gini tuh ditutupin terus. Tapi ya begitulah ya kalau kita sedang ini ya, yang penting ada manfaatnya nanti. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup sekian dulu mungkin. Nanti silakan kita bahas lagi untuk hal-hal yang silakan tulis di komen, atau ada yang perlu dibahas selain dari GLM atau apapun gitu ya yang terkait dengan data science atau statistik, nanti akan kita coba bahas bersama. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dong, bilang dulu dah gitu. Dah. Dah. Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment.